Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini setelah 9 hari kami berada di rumah saja dalam rangka melakukan isolasi mandiri karena di keluarga kami ada yang terpapar COVID, sehingga cukup lama tidak membuat konten untuk saudara-saudaraku yang ada di mana saja berada. Hari ini saya akan persembahkan sebuah konten bagaimana kehidupan suatu keluarga yang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya selama sekitar 9 hari, bahkan menuju ke 10 hari. Semoga tayangan ini menginspirasi apa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang mengalami, atau mungkin bisa dijadikan satu bahan pertimbangan untuk kepentingan kita bersama, kepentingan keluarga, kepentingan diri atau masyarakat di sekitarnya. Silahkan saudara sekalian, kami berdoa juga semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Silahkan mengikutinya. Jadi setiap hari adalah kegiatannya semacam ini. Hanya di sekitaran ruang tamu, kemudian melihat dari jendela ke sana, karena di depan rumah kami adalah masjid, kemudian ya hanya melihat itu. Ada beberapa orang yang nitip kendaraannya di depan rumah. Jadi inilah kegiatan sehari-hari kami selama mengikuti protokol kesehatan, yakni dalam kondisi isolasi mandiri. Nah, kita lihat apa yang saya lakukan. Apa yang kami lakukan ya adalah begini. Setiap hari kami harus siap dalam kondisi tidak stres, kemudian membaca Al-Quran atau membaca buku, kemudian menyiapkan obat-obatan kesehatan, mulai hand sanitizer, kemudian pembasmi hama yang lain, ya hama pembasmi apalah ya namanya, virus atau apapun itu semua harus bersih. Sedangkan istri saya seperti biasa melakukan kegiatan di dapur atau melakukan kegiatan yang lain, membaca Al-Quran atau apa. Sedangkan saya khusus di depan. Adapun anak saya yang terkena itu dari hasil swabnya adalah dia terkena positif. Dia ada di lantai 2 di sana. Nah, nanti kita lihat apa yang harus dilakukan. Teman-teman sekalian, bahwa yang terpenting adalah hati kita, jiwa kita dalam posisi tenang. Kemudian memang pada hari pertama atau hari kedua itu kami mengalami sesuatu yang seakan-akan shock lah. Kenapa? Kami belum punya persiapan apapun untuk menghadapi hal yang
demikian genting, gawat kalau melihat apa yang ada di televisi atau media yang lain. Kan begitu banyaknya rumah sakit yang menangani COVID ini dengan segala resiko yang besar bagi para perawat, para tenaga medis dan sebagainya. Sedangkan kami tahu-tahu mendapatkan kabar yang demikian, sehingga mencari rumah sakit pun itu kami kesulitan. Nah, sehingga pada hari itu juga saya punya pikiran anak saya yang terkena itu harus pulang dulu ke rumah untuk menenangkan dirinya, dan kami mempersiapkan hal-hal yang memang kita perlukan. Misalnya semua tempat ini kita bersihkan, walaupun memang sudah kondisinya bersih, tapi harus lebih daripada itu. Semua kita bersihkan pakai Lysol, pakai yang lainnya, kita semprot. Kemudian barang-barang yang biasanya masih tersisa kami pak semuanya. Nanti kita lihat kondisinya. Nah, inilah kamar anak saya yang setelah kita rubah sedemikian rupa sehingga untuk memudahkan dan semuanya dalam kondisi bersih. Kemudian memudahkan dalam semua kegiatannya. Ini semua tertutup, dan ini adalah suasana di luar. Nah, kemudian beberapa kondisi kita semua buat sedemikian rupa. Yang biasanya ada pernak-pernik kita tutup semuanya. Kita tutup ya semacam ini, kita pak semuanya ada di situ. Jadi terlihat suasananya sangat berbeda. Biasanya di sini ada semacam hordeng atau apa, kita buat tidak semacam itu. Semuanya dalam suasana yang layaknya semacam ruangan memang harus serba steril. Inilah pada hari-hari pertama itu pekerjaan sangat luar biasa. Artinya tidak hanya cukup menerima anak harus pulang, tetapi kondisi harus kita buat sedemikian rupa supaya lebih sehat, lebih mudah untuk merawatnya dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kondisi yang apabila ada saudara-saudara kita atau teman-teman yang kebetulan melakukan upaya kegiatan semacam ini, yaitu isolasi mandiri. Jadi hari-hari pertama sangat mencekam dan harus tenang. Semuanya tenang, serba menjaga kebersihannya dan sebagainya, menyiapkan segala sesuatu yang kemungkinan besok atau kapan, lusa atau hari berikutnya apa yang harus dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah supply apa yang harus kita butuhkan. Sedangkan kami yang diisolasi mandiri tidak mungkin dan jangan sekali-kali kita keluar ke sana kemari. Nah, supply yang kita butuhkan, untungnya ada banyak sekali ojol atau yang lainnya yang bisa mengantar kemari, mulai dari suplai makanan, kita lihat itu yang putih itu, kemudian yang lainnya yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, ini hampir setiap saat, bisa sehari 3 kali atau 4 kali ada yang datang ke sini. Nah, ini untungnya sekarang media begitu dipermudah. Saya nggak kebayangkan
atau keluarga kami tidak ngebayangkan kalau misalnya yang sakit tidak memiliki semacam media yang bisa berhubungan dengan luar. Nah ini entah bagaimana mereka seharusnya. Saya nggak membayangkan yang demikian. Nah inilah keuntungan hikmah dari semua yang selama ini kita miliki. Artinya di negeri kita Indonesia ini sudah termasuk bagus. Nah, kita lihat kondisinya. Nah itu ya. Baik, alhamdulillah. Penting bagi kita semua bahwa komunikasi dengan pihak-pihak di keluarga maupun dengan luar keluarga seperti dengan Pak RT atau RW atau pihak-pihak yang terkait dengan kesehatan itu sangat penting untuk dilakukan. Misalnya pada hari pertama kami sudah langsung menghubungi dengan pihak RT, kemudian kita kasih tahu bahwa kondisi yang sebenarnya di tempat kita bahkan di sekeliling kita bagaimana. Nah, itu kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan pihak kesehatan, dengan puskesmas dan apa yang kita tidak perlu menyalah-nyalahkan atau memperlihatkan kekurangan atau apa, tetapi kesungguhan mereka ini luar biasa. Mereka dengan segala kekuatannya, dengan kemampuannya, akhirnya pada hari ketiga kami sudah mendapatkan telepon bahwa mendapatkan telepon dari puskesmas bahwa bagaimana kondisinya anak bapak, kemudian kondisi keluarga dan sebagainya. Kemudian kelihatannya mereka membutuhkan data-data yang kemungkinan sedang dicatat tentang gejala ini apakah semakin meningkat atau dalam kondisi semakin baik dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang berbahagia, inilah hal penting. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada mereka yang ada partisipasi empati yang luar biasa. Kami dapat telepon dari Papua, kemudian dari Cipanas, Cianjur, kemudian ada juga dari Lembang, kemudian mereka apa yang diperlukan dan sebagainya. Padahal kami ya biasa-biasa saja, dalam artian tidak harus membuka yang demikian karena masing-masing punya kesibukan. Ternyata ada juga yang memberikan makanan, ada yang memberikan apa, tahu-tahu sudah datang ini dari siapa dan sebagainya. Saya syukuri banyak-banyak, alhamdulillah, jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak semuanya, sangat bermanfaat, support kepada kami sekeluarga. Nah itulah kira-kira. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ada media televisi atau media apapun, kita dengarkan aja apa yang ada di sana, yang baik-baiknya, yang menyenangkan, seperti televisi atau apa ya, kita lihat misalnya acara-acara kan begitu banyak pilihannya. Bagaimana hidup sehat, kemudian apa ya, kita lihat aja yang begitu-begitu, nggak usah yang terlalu berat. Kira-kira demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak membuka pada kondisi keluarga kami, oh begini-begini, tidak, tetapi mungkin ada manfaatnya. Itu tujuan kami. Oke, ya ini suasana setiap harinya adalah semacam ini. Kami sepi, tidak apa ya namanya ya,
tidak sibuk, kemudian tetap semangat, harus banyak berbuat untuk istri saya karena pencinta tumbuh-tumbuhan ya, ngurusin bunga-bunga kalau sepi, kemudian apabila matahari terbit bagus bersinar dan memang kondisi sepi ya ada di luar di halaman situ, karena untuk mendapatkan sinar matahari ini sangat membantu. Bandung, kami tinggal di Bandung, itu seminggu ini itu memang hujan terus. Jadi begitu ada sinar matahari bisa nyampe, itu sangat menolong dan istimewa menurut kami. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah bahwa Kau berikan sesuatu pada kami. Alhamdulillah, hari ke-7 kami dipanggil untuk mengikuti tes swab ke Puskesmas Cibuntu. Kita mulai masuk. Di sini ada tulisan. Di sini ada petugas. Kemudian kita melihat beberapa orang sudah antri. Kami kebagian jam 11 siang. Mereka di sini adalah itu para petugas medisnya sudah ada di sana. Kami akan menunggu sampai jam 11 siang nanti. Nah, ruangannya adalah demikian. Itu bagus. Berikutnya adalah swab istri saya. Dia sedang menunggu. Para petugas sangat cekatan melaksanakannya. Kita lihat, luar biasa. Hal-hal yang tadinya tidak kami perkirakan ternyata sampai demikian. Inilah pelayanan yang sangat bagus. Alhamdulillah sudah memberikan jalan. Akhirnya di hari ke-9 kami merasa semua semakin hari semakin membaik, terutama kesehatan kami sekeluarga. Anak saya yang terpapar, kemudian istri dan saya yang hanya harus menemani. Kami ternyata semakin sehat setelah menjalani isolasi mandiri selama 9 hari yang nanti akan dilanjutkan beberapa hari ke depan. Tapi terlihat dari hasil swab, kemudian kesehatan kami semakin membaik semuanya. Bahkan beberapa tetangga yang tadinya badannya agak sakit dan sebagainya sudah mulai membaik. Ini berkat semua yang kita lakukan mengikuti protokol kesehatan yang sudah baku dan harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Inilah kebahagiaan kami yang tiada tara. Banyak suka duka, tapi yang terpenting adalah kembali pada persoalan bahwa kita sebaiknya menjaga semuanya lah. Lingkungan, kemudian tempat tinggal kita, apapun itu, kemudian ya ibaratnya seperti kapal ini. Kapal itu berlayar, banyak kendalanya, cobaannya, rintangannya, tetapi kalau kita lakukan benar sesuai apa yang harus dilakukan, maka alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada semua pihak, mudah-mudahan tidak terjadi COVID ini berlama-lama di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya jadi sehat, semakin berhati-hati terhadap diri kita sendiri, kepada lingkungan kita sendiri, kepada semua pihak-pihak untuk bisa menjaga
kesehatannya sebaik mungkin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.